Puji Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita ketika menghadapi persoalan seperti lagu tadi, ketika berbeban berat, tadi lagunya mengatakan begitu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan betapa beratnya beban yang kutanggung. Kalaupun mungkin orang lain, temanku, keluargaku, tetanggaku tahu bebanku yang begitu berat, belum tentu mereka bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan. Paling banter mereka akan berkata, "Oh, kasihan ya kamu," sambil ngelus-ngelus kepalanya atau pundaknya atau ngelus dadanya sendiri. "Kasihan ya kamu, situasimu sulit. Aku tidak bisa nolong kamu loh." Sebatas itu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Entah itu yang dikatakannya itu sungguh-sungguh tulus dari hatinya sebagai wujud rasa kesetia kawanan, bersimpati karena beban berat yang dihadapi oleh temannya, atau sekedar ya pemanis di bibir saja. Kita juga tidak tahu. Betapapun orang turut berbelasungkawa, berduka cita atas kedukaan seseorang, yang pasti tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dialami oleh orang yang benar-benar mengalami kedukaan. Tetapi hari ini saudara, kita belajar bersama-sama dari perikop ini tentang pertolongan Tuhan. Satu peristiwa yang pertama kali dibuat dalam pelayanan Yesus. Air diubahkan menjadi anggur. Air biasa, bukan air yang dimasak dulu, tapi air biasa yang diambil dari sumur, dari mata air, dimasukkan ke tempayan-tempayan yang ada di situ. Dan oleh kuasa Tuhan, air biasa yang dimasukkan ke tempayan itu setelah dicedok, diserahkan kepada pemimpin acara, pemimpin pesta. Ternyata pemimpin pesta merasakan air itu bukan lagi air biasa, tetapi sudah berubah menjadi anggur yang enak, anggur kelas 1. Dan peristiwa yang dihadapi, yang dialami oleh seluruh keluarga yang mengalami keajaiban, mukjizat, pertolongan Tuhan, air biasa diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi anggur ini. Tentu bagi mereka semua ini akan menghapus air, rasa malu jika kehabisan anggur mereka tidak segera ditolong oleh Tuhan. Sudah terlanjur mengundang orang sekampung, bahkan beberapa kampung diundang, tapi persediaan anggur habis. Ini tentu peristiwa yang sangat memalukan. Dan ini akan menjadi awal yang sangat-sangat buruk di dalam satu pernikahan. Coba, kalau pernikahan, pesta pernikahan diawali dengan makan kurang, minum kurang, ya, servis yang kurang memuaskan, terus banyak omongan dari tetangga gini gitu.
ngerasani, oh itu anggurnya enggak ada, habis. Oh yang dikeluarkan itu anggur jelek semua. Oh makanannya habis. Tentu ini menjadi satu hal yang memalukan dan menjadi awal pernikahan yang tidak bagus. Jadi bahan pembicaraan orang sekampung atau orang masyarakat banyak pada waktu itu. Untungnya ada Yesus. Untung ada Tuhan Yesus yang saat itu juga diundang dalam pernikahan di Kana itu. Sehingga peristiwa yang seharusnya memalukan menjadi aib bagi mempelai berdua dan seluruh keluarga besar. Ditolong oleh Tuhan. Mereka tidak lagi mengalami satu hal yang menakutkan, aib yang membayang-bayangi rumah tangga mereka seumur hidup. Tapi justru Tuhan ubahkan menjadi peristiwa yang penuh dengan keajaiban. Mereka ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan bukan menjadi peristiwa yang memalukan untuk mengawali rumah tangga mereka, tetapi justru menjadi peristiwa yang membuat rumah tangga mereka diawali dengan satu peristiwa yang indah, yang penuh dengan keajaiban. Saudara, kalau kita melihat cerita yang kita baca di perikop ini tadi, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari mengenai pertolongan Tuhan dalam peristiwa perkawinan di Kana ini. Nah tentunya harapan kita semuanya, mujizat pertolongan Tuhan di Kana ini tidak hanya berhenti sekian ribu tahun yang lalu hanya di rumah tangga, di pernikahan di Kana ini saja. Tapi hari ini kita semua yang belajar mengenai kisah ini pun akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin saudara? Amin. Amin. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya dalam ayat 4, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Saudara, ketika mereka kehabisan anggur, rupanya Ibu Yesus, Ibu Maria, tahu situasi mereka kehabisan anggur. Ya, biasa kan kalau ibu-ibu diundang dan itu menjadi orang yang dekat, akrab, biasanya kan tidak cuma mau duduk di kursi tamu di depan. Biasanya ibu-ibu itu ya setelah duduk sebentar langsung ke belakang, bantu nyiapin masakan, bantu nyiapin makanan, bantu nyiapin kue, bantu nyiapin membuat minuman. Berarti sangat-sangat masuk akal kalau Yesus dan Maria diundang di pesta pernikahan itu. Mereka berarti menjadi satu keluarga dekat. Ini menunjukkan betapa mempelai itu dengan Yesus masih ada satu kedekatan hubungan. Dan sebagai seorang ibu, tentu Maria akan melihat semua peristiwa yang terjadi, termasuk ketika mempelai sekeluarga itu kekurangan anggur. Dan ketika tahu bahwa mereka kekurangan anggur, Maria mendekati Yesus dan berkata, "Hai anakku, mereka kehabisan anggur. Coba ditolong."
pasti, Maria tahu dengan pasti Yesus sanggup membuat keajaiban. Karena Maria tahu dengan betul bahwa Yesus putranya itu sanggup membuat keajaiban, maka dia meminta kepada Yesus, "Anakku, mereka kehabisan anggur." Tetapi Yesus menjawab, "Apa yang kau belum, Ibu? Waktuku belum tiba." Artinya apa, saudara? Waktu Tuhan itu bukan waktumu. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan punya perhitungan tersendiri. Tuhan punya waktu tersendiri yang tepat menurut waktu Tuhan. Maria maunya mungkin mendesak Yesus. Tulungan itu mumpung belum benar-benar habis. Nanti kalau terlanjur habis bagaimana? Tolong segera. Di dalam pendapat Maria, pandangan Maria tentu melihat situasi ini harus segera ditolong. Maunya sangat genting, sangat mendesak untuk segera ditolong. Bagi Maria, menurut pendapat Maria, harus segera ditolong. Jangan ditunggu, ditunda atau diulur-ulur waktunya. Supaya tidak ketahuan banyak orang kalau mempelai sekeluarga kehabisan anggur. Walaupun situasinya sangat sedemikian genting, sangat mendesak menurut ukuran Maria pada saat itu, rupanya dalam pandangan Yesus belum waktu Tuhan. Waktuku belum tiba, kata Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus punya perhitungan tersendiri. Kalau misalkan itu bisa dikasih detikan, lalu ada jam besar gitu ya, yang semua melihat, semua mata melihat ke jam besar, dari detik ke detik, lalu dihitung mundur. Nah, 1, mulai dari 12, 11, 10, 9, 8, terus 5, terus 4, terus 3, terus 2, 1. Manusia buru-buru kan? Apalagi ini sudah mendekati, ini tinggal 2. Sudah sampai 2 ini, sampai 2 kok belum ada pertolongan. Sebentar lagi 1. Walaupun manusia itu selalu inginnya buru-buru, mengubah detikan itu menjadi lebih cepat. Detikan itu tek, tek, tek. Ya, kalau orang sedang enak-enak ya, situasi tenang ya, detikannya normal. Tek, 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 tek. Tetapi ketika keadaan mendesak, biasanya seiring situasi yang mendesak itu, detikan waktu manusia itu terdorong juga lebih cepat, tidak seperti dalam situasi normal. Tek, 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 tek. Begitu jadinya, saudara. Harusnya 1 detik itu tek, tek, menjadi setengah detik. Tek, 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 tek. Biasa kan manusia kalau terdesak oleh situasi kan selalu maunya ya. Padahal waktu Tuhan itu tetap detikannya. Tek, tek, tek. Karena manusia terdesak dengan persoalan, perasaan itu maunya segera dijawab, segera dapat bantuan, segera dapat pertolongan. Menunggu detikan yang normal itu rasanya sangat lama. Menunggu detikan waktu yang normal itu perasaannya sangat lama. Sebenarnya tidak sangat lama, hanya karena perasaannya, detak jantungnya semakin dipacu sedemikian rupa. Karena apa? Masalah, situasi, beban hidup terus menghimpit sehingga apa? Detak jantung semakin kuat, semakin cepat. Jadi perasaannya, aduh cepat ditolong, kalau tidak bagaimana? Padahal Tuhan sudah punya kalkulasi tersendiri.
Waktunya, waktu Tuhan itu tetap sudah direncanakan Tuhan. Waktuku belum tiba, Ibu. Kita seringkali memaksa Tuhan seperti Maria. Mungkin Maria sempat berpikir, aku ibunya harus menurut aku. Mungkin saudara-saudara atau di antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, pendoa juga kadang-kala juga, aku ini hamba-mu Tuhan. Aku ini pelayanmu, cepat tolong orang ini segera minta ditolong. Maunya maksa Tuhan. Memang yakin Tuhan sanggup. Yes, Tuhan sanggup menolong. Tapi kita seringkali memaksa Tuhan, padahal itu belum waktunya Tuhan. Kita seringkali menggunakan otoritas yang sembarangan untuk memaksa Tuhan. Yang ngasih otoritas kepada kita untuk melayani itu kan Tuhan. Tapi seringkali otoritas yang kita terima dari Tuhan itu justru kita kembalikan untuk memaksa Tuhan. Loh. Cepat Tuhan dijawab ini, tolong dia. Sudah mendesak sekali, mereka perlu bantuan. Walaupun kita mendesak, kalau Tuhan punya rencana dan waktu yang sudah ditetapkan, saudara tidak akan pernah bisa mendesak Tuhan. Waktuku belum tiba, kata Yesus. Waktuku belum tiba, kata Yesus. Walaupun yang berbicara itu ibunya sendiri. Waktu Tuhan bukan waktumu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena Tuhan punya perhitungan sendiri. Iman. Kita seringkali memakai kata-kata iman. Iman tapi untuk maksa Tuhan supaya nuruti kemauan kita. Kita hanya berpikir, kita hanya berpendapat harus segera ditolong. Sementara kita tidak mau tahu sebenarnya Tuhan itu, rencana Tuhan itu apa. Kenapa diizinkan aku dalam situasi terdesak? Kenapa Tuhan izinkan orang itu mengalami situasi yang terdesak? Nah, seringkali kita hanya melihat dengan mata jasmani kita, mereka terdesak, aku terdesak, harus segera ditolong. Tapi Tuhan, memang Tuhan mau menolong, tapi waktu Tuhan punya perhitungan tersendiri. Perhitungan Tuhan tidak sama dengan perhitungan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa memaksa Tuhan. Iman yang sejati itu ikut waktunya Tuhan, tidak memaksa Tuhan. Iman yang sejati itu tidak, seakan-akan kita itu jadi bosnya Tuhan. Iman yang sejati itu akan mengalir mengikuti apa maunya Tuhan. Menurut pandangan manusia, kita sudah mendesak untuk ditolong. Tapi dalam pandangan Tuhan, seringkali Tuhan berkata, belum. Menurut manusia, mungkin pandangan kita sendiri, sudah terlambat untuk ditolong. Tapi apa yang terlambat bagi kita, seringkali bagi Tuhan, belum terlambat. Ada kisah dalam Yohanes 11 ayat 14. Tapi ini perikopnya panjang tentang Lazarus yang mati 4 hari itu. Dalam Yohanes 11 ayat 14, 15 dan 17, di sana dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu ayat 17, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari
berbaring di dalam kubur. Lazarus sudah mati 4 hari. Dalam pandangan Yesus belum terlambat. Kenapa? Menurut pandangan kita manusia, seringkali Tuhan izinkan sepertinya terlambat pertolongan Tuhan itu. Kaset, semua sudah terjadi, kok baru Tuhan datang? Kok baru Tuhan tolong? Terlambat. Tapi tidak. Semua sudah diperhitungkan dengan Tuhan. Dalam peristiwa Lazarus yang mati sudah 4 hari ini, Yesus baru datang. Tentu kalau orang meninggal sudah 4 hari, sudah membusuk, sudah berbau, sudah bau. Tetapi Yesus berkata, enggak ada yang terlambat. Karena Tuhan punya hitung-hitungan tersendiri. Dikatakan tadi di dalam ayat 15, supaya kamu dapat apa saudara? Belajar percaya. Supaya umat Tuhan, supaya murid Tuhan belajar percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, walaupun kata orang, kata manusia, menurut pendapat kita, wah sudah terlambat. Tapi Tuhan punya kalkulasi, punya perhitungan yang berbeda. Dalam situasi yang sepertinya terlambat sekalipun, Tuhan mau supaya setiap orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus itu belajar percaya. Lah masih sakit saja, Tuhan nggak tolong, nggak sembuhkan, apalagi sudah dikubur 4 hari. Mana mungkin Tuhan menolong, mana mungkin Yesus sanggup bangkitkan. Dan ini manusia kita. Itu sebabnya dari sini kita bisa belajar. Waktu Tuhan bukan waktumu, Tuhan punya perhitungan yang tepat. Dan iman kita tidak bisa memaksa Tuhan. Iman kita itu justru harus mengikuti apa maunya Tuhan. Walaupun menurut hitung-hitungan kita sepertinya sudah terlambat, tetapi apa yang menurut kita terlambat itu Tuhan mau supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, membangkitkan, menghidupkan, walaupun situasinya menurut hitung-hitungan kita sudah terlambat. Di dalam Tuhan, menurut Tuhan tidak ada kata terlambat. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari, iman kita itu jangan memaksa Tuhan. Otoritas yang Tuhan berikan itu jangan dibalikkan untuk memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita. Tidak bisa seperti itu. Justru iman kita itu harus mengikuti apa sih maunya Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, ekonomi kita sulit, pekerjaan kita sulit, usaha kita sulit, sepertinya tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang tahu situasi kita, tidak ada yang peduli dengan kita. Ingat, masih ada Tuhan Yesus yang melihatmu dan turut merasakan apa yang kau rasakan. Hanya saja, ayo belajar percaya bahwa Tuhan sanggup mengentaskan kita dari situasi-situasi harian ini. Pasti ada pertolongan Tuhan. Semakin kita panik dalam menghadapi persoalan, lalu meninggalkan Tuhan, mengesampingkan jalan Tuhan, semakin kita akan terjebak dalam persoalan baru. Coba misalkan tadi tuan rumah tadi melihat, atau pemimpin pesta itu melihat, atau ibu Yesus tadi berhubung Yesus jawabannya, ya belum waktuku. Kadang-kadang ibu-ibu kan tidak sabaran menunggu situasi
asistennya atau orang lain, karyawannya melakukan tugasnya, sehingga langsung aja, oh kalau begitu lama sekali dia tidak, coba cari itu di warung itu, ambil dulu barangnya, minuman apa saja bawa ke sini, nanti bayarnya belakangan. Akhirnya ngambil barang dulu, dibawa ke tempat pesta. Ngambil barangnya warung itu bayar enggak kira-kira saudara? Walaupun cuma nulis kasbon, utang, tapi kan nanti pasti bayar. Padahal orang tidak tahu. Ternyata ada tamu undangan yang datang. Ya, salah satunya yang diundang itu bosnya misalkan Coca-Cola, datang dengan 2 truk Coca-Cola gitu. Karena tidak sabar, saudara. Sudah terlanjur ambil minuman di warung. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bayar utang akhirnya mendahului. Tidak sabar. Semakin kita panik karena situasi yang sulit, lalu ambil jalan pintas, jalan cepat, seringkali kita akan terjebak ke masalah-masalah baru yang semakin sulit, semakin rumit. Tapi mari kita di sini Tuhan ajarkan supaya kamu belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam segenting apapun situasimu, dalam sesulit apapun persoalan hidupmu, ayo kita belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun situasinya sepertinya sudah terlambat, jangan ambil keputusan di dalam kepanikanmu. Tetaplah datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, ada pertolongan. Kalau kita mau jujur, selama ini pengalaman kita masing-masing, di saat kita menghadapi persoalan, lalu kita terdesak, panik, lalu ambil jalan pintas, kesana kemari, coba rasakan siapa yang pernah mengalami. Tambah genjut, tambah sulit, atau tambah enteng? Kita akan tambah genjut, saudara, tambah sulit. Ayo kita belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid saat datang di tempatnya Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, supaya kamu belajar percaya. Dan benar, begitu nyampe di kuburan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus. Hai Lazarus, bangkitlah, kemarilah. Saudara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Masalahnya, apakah kita mau ikut maunya Tuhan, waktunya Tuhan atau tidak? Atau justru kita mau ngengkel, ambil jalan pintas, jalan kita sendiri. Semakin kita mengambil jalan sendiri, tidak mau mengandalkan Tuhan lagi, semakin sulit hidup kita, semakin rumit kehidupan kita. Maka mari kita memiliki iman yang benar dan terus belajar beriman kepada Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, dari cerita atau kisah perkawinan di Kana ini, selain waktu Tuhan bukan waktu kita mendapati satu lagi. Dengar kata Tuhan dan lakukanlah. Ayatnya di mana? Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria Ibu Yesus setelah mendengarkan jawaban dari Yesus, waktuku belum datang, belum tiba. Ibu Yesus tidak patah semangat, tidak kecewa, tapi memberikan pesan kepada para pelayan di pesta itu. Nanti kalau Yesus memerintahkan apa saja kepadamu, lakukanlah segera. Dan begitu Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah tempayan-tempayan dan isilah dengan air sampai penuh, maka para pelayan itu menaati perintah Yesus, firman Yesus, perkataan Yesus, tepat seperti apa yang dipesankan oleh Maria. Dan tempayan-tempayan yang besar itu dikumpulkan lalu diisi dengan air sampai penuh.
lalu dicedok, dibawa ke pesta. Rasanya bukan rasa air biasa lagi, tapi rasanya rasa anggur yang sangat enak. Di sini kita belajar pentingnya kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jika para pelayan tadi tidak dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan Yesus, maka tidak akan ada mujizat air menjadi anggur. Tapi telinga yang mau mendengar dan ketaatan para pelayan ini menjadi kunci. Pertolongan terjadi di perkawinan di Kana ini. Saudara sekalian, pentingnya kita mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Firman Tuhan dikatakan dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Arti memelihara itu melakukannya dalam hidup sehari-hari, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Dengar dan praktekkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita hanya mendengar firman, tapi dalam hidup sehari-hari kita tidak mau melakukan firman, tidak mau hidup seperti apa yang firman katakan, saudara tentu bisa mengalami dan pernah mengalami sendiri. Bagaimana hidupmu kalau tidak mau menaati firman? Kita sering mendengar firman, tapi dalam praktek firman kita jarang, enggan, males mempraktekkan firman Tuhan. Coba renungkan kesulitanmu, kesulitan kita hari-hari ini selama ini yang pernah kita alami, kesulitan kita. Itu karena kita mentaati firman atau karena mempraktekkan firman? Maka tepat firman Tuhan katakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Karena ketika orang mau mempraktekkan firman, menaati firman, maka di sana ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah menjalankan firman, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Loh, saya kan sudah setia ini ikut ibadah dan sebagainya dengan firman, tapi kok yang tetap ikut mengalami resesi. Pertolongan Tuhan memang tidak selalu dalam wujud uang, tetapi pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan yang kita bisa dalam wujud penyertaan Tuhan yang memuatkan kita dan menghiburkan kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit. Pertolongan Tuhan tidak selalu wujudnya fisik, finansial, tapi pertolongan Tuhan bisa berwujud damai sejahtera di tengah-tengah persoalan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memelihara, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Begitu para pelayan itu mendengar perkataan Yesus, lalu menaatinya, maka mukjizat terjadi. Semua yang mendengar firman Tuhan dan yang menaatinya akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita beberapa waktu lalu mendengar kisah tentang Elia. Elia taat kepada firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan lalu mentaatinya. Di masa
krisis ekonomi di zaman Ahab. Tapi Tuhan tetap pelihara Elia di masa sulit itu karena dia mentaati firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, pergilah engkau ke sungai Kerit dan tinggallah di sana, maka aku akan pelihara. Dan ketika Elia mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, perintahnya untuk pergi ke sungai Kerit, maka Elia pun pergi ke sana. Dan di sungai Kerit itu Tuhan memelihara Elia tepat seperti apa yang Tuhan firmankan dan yang sudah ditaati oleh Elia. Hal yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan memelihara Elia minum dari air sungai Kerit dan makan daging dan roti yang selalu segar dan enak. Bukan dikirim dari kerajaan Ahab, tapi dikirim oleh Guru Gagah yang justru seharusnya secara pemikiran manusia kita, Guru Gagah itu makannya itu daging. Ini daging yang enak kok malah dikasihkan Elia. Tapi ini cara Tuhan bekerja dan menolong hambanya yang mendengar firman dan mentaatinya. Setelah sungai Kerit itu kering, dibawalah Elia, diperintahkan, Elia, pergilah engkau ke Sarfat. Di sana ada seorang janda miskin. Begitu mendengar firman itu, Elia pergi ke Sarfat menemui janda itu. Elia karena mentaati firman Tuhan, mendengar dan mentaati firman Tuhan, terpelihara sampai hujan datang. Dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh orang kaya raya, bukan oleh juragan, tapi Elia dipelihara oleh seorang janda miskin, sangat miskin, yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah dibuat roti, dimakan sekali, janda dan anaknya itu akan mati. Tetapi karena mendengar sabda Tuhan, Elia datang ke janda Sarfat dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Kita ingat juga bagaimana para murid saat Tuhan Yesus memanggil para murid, Petrus dan teman-temannya sedang menjala ikan. Demikian juga saat Yesus mati dan bangkit, lalu Petrus dan teman-temannya untuk kembali ke dunia mereka menjadi penjala ikan. Tuhan Yesus menghadap menemui mereka. Situasinya mirip, saudara. Semalaman mereka mencari ikan, Petrus dan teman-temannya tidak berhasil menangkap satu ekor pun walaupun kecil. Dan ketika paginya mereka sudah berbenah untuk naik ke darat dengan tanpa membawa hasil. Tapi Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan. Dan ketika Petrus dan teman-temannya mendengar itu, mendengar sabda Yesus, langsung ditebarkan jala itu, dan penuhlah jala itu dengan banyak sekali ikan. Peristiwanya sangat mirip saat mereka dipanggil pertama kali menjadi murid Tuhan, dengan saat mereka mau kembali ke dunia mereka menjadi penjala ikan sesudah kematian Yesus. Dan mereka ditolong oleh Tuhan. Ada keajaiban yang luar biasa. Semalaman mereka mencari ikan dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kekuatan mereka, tapi semalaman tidak menangkap ikan. Tapi hanya menaati perkataan Tuhan. Dengar firman Tuhan, taati. Mereka dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Petrus juga begitu. Ketika para murid sedang di tengah-tengah danau, Yesus mereka tinggalkan di darat. Dan ketika tengah malam,
Angin sakal pun menghempaskan mereka. Mereka terombang-ambing di tengah lautan. Dan Yesus berjalan di atas air. Para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, dia mengira itu hantu. Tapi Tuhan berkata, ini aku bukan hantu. Lalu Petrus berkata, jika itu engkau ya Guru, suruhlah aku berjalan. Maka Yesus berfirman, baiklah, berjalan kemari. Petrus mendengar firman Tuhan, firman Yesus, perkataan Yesus, berjalanlah ke sini. Maka Petrus mengikuti firman yang dia dengar itu. Petrus tidak tenggelam, tapi berjalan di atas air karena mendengar firman dan mempraktekkan perkataan Yesus. Begitu berjalan dan sudah berjalan di atas air, tapi sayup-sayup dia rasakan tiupan angin sepoi-sepoi itu membuat takut hatinya. Dia melupakan perkataan Tuhan, dia melupakan apa yang Tuhan firmankan. Rasa takutnya mengalahkan firman Tuhan. Yang terjadi tenggelam. Artinya apa saudara? Ketika kita mendengar firman dan mempraktekkan firman, maka di sana akan terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yang akan memberkati kita, menolong kita, dan itu akan menjadi peristiwa yang penuh dengan keajaiban. Saudara, yang pertama kali menjadi pelaku dan saksi dalam peristiwa air menjadi anggur di pernikahan di Kana ini bukan sang tuan rumah. Yang menjadi pelaku dan saksi bukan pejabat pemimpin pesta. Yang menjadi pelaku dan saksi dari peristiwa air menjadi anggur ini juga bukan Yesus, Ibu Yesus. Tetapi yang menjadi pelaku dan sekaligus saksi, Yesus mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik ini justru para pelayan yang taat ketika mendengarkan sabda Tuhan. Maka di tengah situasi yang sulit ini, saudara, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, pastikan ikutilah waktunya Tuhan. Jangan memaksa Tuhan, karena Tuhan punya waktu sendiri. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, pastikan kita dengaran firman Tuhan, praktekkanlah dalam hidup sehari-hari, supaya hidupmu tidak semakin benjut, tidak semakin rumit dan sulit. Praktekkanlah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kiranya pertolongan Tuhan yang terjadi di pernikahan di Kana ini juga kita alami hari-hari ini. Pundi-pundimu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, karena kita mempercayai Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.